Jamal Khashoggi adalah wartawan The Washington Post. Dia mendatangi konsulat Arab Saudi di Istanbul untuk memperoleh dokumen pernikahan. The Dissident ditulis oleh Mark Monroe dan Brian Vogel yang sekaligus menjadi sutradara. Film ini diperankan Omar Abdulaziz, John Brennan, Fahrettin Altun, Fatih, Sedar Atas, hingga Wadah Hanfar. Gimana lika-liku penyelidikan yang melibatkan spionase ini? Ikuti aja jalan ceritanya. Omar adalah aktivis muda asal Saudi Arabia. Hidupnya terasing di negeri orang. Arab Saudi tidak bisa menerimanya lagi, karena dia selalu mengkritik keras. Dia diintai setiap jengkal hidupnya, oleh orang-orang yang ingin membunuhnya. Dia pernah bekerja sama dengan Jamal untuk beberapa proyek. Jamal mengingatkan, pekerjaan ini bisa membuatnya terbunuh. Jamal nampak kesepian. Monarki tak suka perubahan, katanya. Ketika mulai menggunakan media sosial 4 hingga 5 tahun, Jamal bilang akan kembali ke Arab Saudi. Hanis tak melihat Jamal sebagai seorang kritikus pemerintah. Terngiang terus ucapan Jamal, aku khawatir, ada penguasa yang hanya peduli pendapat mereka sendiri, yang membawa negerinya ke dalam masalah. Jika semua keputusan dilakukan seorang diri, pasti selalu salah. Hanis berpikir, saat itulah awal dari hubungan yang romantis. Dia merenung, dan berpikir ulang, ternyata lebih asyik mengenal Jamal di saat yang sama ketika kehilangan dia. Onun için elimizden gelen güç neyse, bizim aslında kararımız belli. Cemal ve ben evlenmek istiyorduk. Pendiri Arab Saudi memiliki 37 keturunan. King Salman yang lebih menonjol. Dia memiliki anak, dialah Muhammad bin Salman, anak kesayangannya. Dia haus kekuasaan, ambisius, progresif, reformis. Dia juga memiliki rasa sosial yang tinggi. Muhammad bin Salman adalah kekuatan di balik tahta, mempengaruhi hampir semua yang ada di kerajaan. Dia memberi ruang bagi emansipasi wanita, memperkenalkan musik, film, dan memerangi korupsi. Namun dia melakukan semua ini sambil mendiamkan pendapat lain. Disinilah awal bencana. Jamal lulus tahun 1981. Dia menekuni administrasi bisnis di Universitas Indiana State. 30 tahun Jamal menghabiskan waktunya menjadi jurnalis di Saudi Arabia. Ia tidaklah mudah menjadi wartawan. Dia harus memiliki akses ke penguasa. Arab Saudi memiliki perspektif tentang wartawan. Dia harus menulis hal-hal positif tentang kerajaan. Di luar itu, maaf saja. Irfan Fidan, kematian Jamal sudah direncanakan. Sesaat setelah tiba di konsulat Arab Saudi di Istanbul, antara pukul 13.14 hingga pukul 13.24, ada tangan yang membekap mulutnya. Kalian mau membunuhku? Ketika beberapa orang menyerang, aku menderita asma. Dia menggeram dan mengerang. Itu satu-satunya suara yang terucap ketika Jamal terbunuh. Jamal dibungkam, namun bukan tanpa sebab. Aku tercekik di Saudi Arabia. Ruangku menyempit, kata Jamal. Media sosial Twitter dan YouTube menjadi semacam alat propaganda. Follower Twitter Jamal pun bertambah hingga 1,7 miliar. Muhammad bin Salman gusar. Dia mengutus Saud Al-Qahtani untuk menciptakan serdadu virtual demi membungkam kebebasan bicara. Dialah serdadu lalat. Qahtani memanggil Jamal. Dia mengaku mendapat instruksi dari yang lebih tinggi. Jangan nge-tweet, jangan nulis, jangan lakukan apapun. Titik. Perjuangan Jamal Khashoggi berlanjut di Washington DC, hingga menjadi wartawan Washington Post. Dia menulis di Washington Post, aku sudah meninggalkan rumah, keluarga dan pekerjaan, biarkan suaraku didengar. Sementara itu, rezim menyerang Jamal melalui sosial media dengan penghinaan yang intens. Dan itu dibalas oleh Omar dengan tweet demi tweet lebih nyelekit. Rezim semakin intens menyerang. Mereka harus dilawan serdadu lebah. Jamal pun setuju, lalu mentransfer sejumlah dana. Jamal berubah menjadi pengkritik pemerintah. Sementara itu, Jamal memutuskan untuk menikahi Hanis. 2 Oktober 2018, Jamal memasuki konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki. Sejak saat itulah Jamal tak pernah keluar. Desas-desus merebak. Pihak berwenang Turki yakin Jamal dibunuh. Kebohongan demi kebohongan Saudi Arabia pun merebak. Jamal diculik, Jamal dibunuh. Jamal meninggal di dalam gedung. Jamal tercekik efek samping obat.
Jamal meninggal dalam perkelahian, sempat-sempatnya diciptakan Jamal palsu. Mereka cuma ingin agar Turki disalahkan atas insiden itu. Dunia terbelalak. Hala inanamıyorum olanlara. Ratusan wartawan sibuk meliput. Olmasına ve dünyanın Semua ikut menyelidik. hala bu konuyla ilgili Adalah Maher Mutreb, pasukan keamanan Muhammad bin Salman yang memberi perintah di Istanbul untuk mengeksekusi. Ahli forensik Al-Tubaigi, jagoan dalam otopsi dan mutilasi mayat. Ahmed Al-Asiri, wakil direktur Dinas Intelijen, Saud Al-Kahtani, sang penasihat hukum. Mereka dituding para eksekutor Jamal Khashoggi. Sejumlah detil mengerikan, dengan gamblang, diceritakan melalui transkrip rekaman dari konsulat Arab Saudi di Istanbul. Jamal dicekik hingga mati lemas, dimutilasi pisau dan gergaji tulang. Ditemukan pula oven, yang disebut tandori, dengan kedalaman 1,5 hingga 2 meter. Pada malam pembunuhan, konsulat memesan 30 kg daging segar dari sebuah resto di Istanbul, yang diduga demi menyembunyikan bau jasad Jamal yang terbakar, sekaligus menghilangkan jejak DNA. Transkrip itu juga memperdengarkan tawa TV pembunuh, saat mereka mengatur strategi, untuk memutilasi jasad Jamal. Apakah pinggul Jamal muat dalam sebuah tas? Hanis bersedih, sekaligus berjuang. Dia minta semua yang bertanggung jawab diseret ke pengadilan. My name is Hatice Cengiz. I am addressing you as a victim. A title forced on me after the brutal murder of my Jamal. Kenyataannya, hingga saat ini, impian Hanis ditelan oleh sang waktu. Ahit Hotters, hanya penguasa dikdaya yang mampu meredam ketidakadilan. Selebihnya, hanya Tuhan yang tahu. Sampai jumpa di review film berikutnya.